Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kamis 26 November 2020, Pekan Biasa yang ke-34. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tolong Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa memiliki sikap yang selalu setia untuk bersiap sedia. Bersiap sedia dalam hal apa? Yakni menantikan kedatangan Kristus, Sang Penyelamat kita. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini menceritakan kepada para murid perihal kehancuran yang akan dialami oleh Yerusalem, di mana di sana digambarkan orang-orang akan berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, di hari-hari terakhir sebelum kita memasuki masa Advent ini, bacaan-bacaan suci yang kita dengar senantiasa menampilkan perihal kedatangan Anak Manusia, yakni tidak lain ialah Kristus sendiri. Kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga, bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan ini. Sebab dalam bacaan Injil, Tuhan telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa kedatangannya pada hari yang tidak pernah kita duga. Maka berjuanglah untuk menjadi golongan-golongan yang selalu setia. Setia dalam hal apa? Yakni tentu kita diajak untuk setia dengan iman yang sampai detik ini kita hidupi. Maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan ialah mengisi hari-hari kita tidak lepas dari hidup doa. Doa menjadi senjata yang begitu ampuh bagi kita, membentengi diri kita dari ancaman kehancuran. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita telisik hati kita masing-masing. Kita melihat di sana, apakah kita sungguh sudah hidup
dalam semangat doa yang baik. Atau hari-hari kita masih kita isi dengan berbagai macam bentuk kekhawatiran hidup. Bentuk ketakutan apabila besok, lusa, atau entah kapanpun kita gagal dalam menjalani kehidupan ini. Maka melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus juga memberikan sebuah optimisme kepada kita agar kita senantiasa menjadi pribadi yang setia menanti kedatangannya, sebab kedatangannya sudah dekat. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita berjuang bahu-membahu dalam menghadapi segala bentuk cobaan, ujian, tantangan hidup saat ini, dengan tidak melepaskan diri dari olah rohani yang dari hari ke hari harusnya semakin matang. Berjuanglah untuk senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan iman. Kedatipun saya yakin dan percaya untuk menghidupinya, kita tidak pernah mengalami jalan yang lurus, jalan yang mulus. Ada saatnya kita harus mengalami jatuh. Ada saatnya kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang kapan saja membawa kita harus meneteskan air mata. Akan tetapi apabila kita mampu bertahan dengan situasi yang serba sulit seperti ini, maka saya yakin kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan pada akhirnya nanti kita mampu memenangkan pertandingan iman ini. Semoga buah-buah permenungan singkat ini dapat menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, sehingga kita sungguh berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.